Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh para emak-emak ST Solo. Tapi emang kocak ya. Tadi kita sempet kan. Jadi ceritanya kita itu lagi beli ST Solo kan. ST Solo tiba-tiba dari kita lagi ngantri tuh posisi tuh. Lagi ngantri. Lagi ngantri kan. Dan ternyata mamanya langsung nengok kita ya. Iya. Ke kita ngeliat, lah ini yang suka ngomongin teori-teori itu ya? Nah. Gue agak kaget itu awalnya tuh ya kan. Ya. Ternyata mak-mak nonton juga ternyata. Nonton juga. Tapi ini ternyata yang kedua ya. Yang pertama kan ente sendiri kan sempet. Yang mana sih? Yang ST Solo yang deket sini. Oh bukan mama tapi itu. Bukan mama itu iya, ya. ada ST Solo juga. Gue beli ST Solo deket sini ya kan guys. Ada tuh habis itu. Kok kayaknya saya pernah lihat gitu. Yang ini ya, Richard Enson ya? Nah. Saya kira hanya saya yang mencintai ST Solo, Son. Oh. Ternyata para pebisnis ST Solo juga mencintai kita. Kita. Berarti tidak bertepuk sebelah tangan kalau gitu cinta saya. Bener. Gitu ya, Apa kan? jangan-jangan kita memonopoli tontonan bisnis ST Solo sih? No. Saya minta ST Solo for life ya, tolong ya. Supply ST Solo di sini. Oh ya kan? iya Ya kan? benar. Terus habis itu gue juga kemarin sempat baca-baca juga kan komen ya kan. Banyak yang mensupport dan semakin banyak yang komen minta durasi lebih panjang lagi soalnya katanya. Panjang lagi ya. Kenapa durasinya pendek sekali Bang katanya? Tapi emang terakhir lebih pendek ya emang ya. Iya, yang terakhir lebih pendek emang yang terakhir kita upload. Dan juga sampai ada yang komen minta maaf Syat karena telat nonton. Oh iya. Ada juga. Dan minta dibacain juga komennya. Nah, ini kita bacain Kita bacain ya kan. Udah lah, daripada kelamaan mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di Atas 12. Lu udah tau belum sih meteor warna biru yang kemarin sempat viral sih? Oh iya, gue udah lihat tuh ya kan, keren banget, udah kayak editan tuh videonya ya kan. Jadi dia itu melewati Portugal dan Spanyol sih. Oh iya betul. Nah sebenarnya dia itu hanya pecahan komet. Oh bukan meteor berarti ya? Bukan. Oh, iya, bukan Meteor Garden berarti. Tomingse dong. Tomingse, ada yang tahu nggak di sini terus di komen. Nah tapi sekarang ada yang lebih viral lagi sih. Apa tuh coba? Nah ternyata di tanggal 3 Juni ada namanya Planet Parade atau Parade Planet. Jadi ternyata nggak cuma huruf-huruf aja yang punya parade sih. Maksud kamu parade yang di Amerika ya? Iya, betul dong. Jadi di Parade Planet ini kita akan melihat kurang lebih 6 planet sih. 6 planet dari bumi kita bisa ngeliat gitu ya? Dari bumi kita bisa ngeliat. Nah Oke. tapi cuma bisa ngeliatnya 4 aja sebenarnya. Oh. Dan 2-nya lagi harus pakai teleskop. Oh, ya pakai teropong yang panjang itu ya, teropong yang bintang panjang. ya. Jadi planetnya itu adalah Merkuri, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptune. Oh, Nah, oke. dua yang nggak bisa dilihat itu adalah Uranus dan Neptune. Oh, karena terlalu jauh gitu ya. Terlalu jauh. Jadi sebenarnya fenomena di tanggal 3 Juni itu adalah fenomena di mana bumi itu lagi deket-deketnya sama planet lain Lagi gitu ya. deket-deketnya. Jadi kan emang putaran dari planet-planet itu kan sebenarnya speednya berbeda-beda kan. Benar. Kecepatannya berbeda-beda. Benar. Nah, di saat 3 Juni itu mereka kan berbarengan saat ketemu. Nah, yang gue baru tahu ternyata kalau misalnya kita ada ekspedisi ke Mars, misalkan ada satelit atau roket yang ke Mars, harus ada namanya launch windows. Jadi pada saat bumi dan Mars itu berdekatan, Zat. Kirain kan bisa langsung berangkat aja kan. Iya. Ternyata ada waktu-waktunya juga, nggak sembarangan. Sama sih, apa kalau ke Bekasi juga ada waktu-waktunya. Jangan sampai barengan sama kontainer-kontainer gitu. Nanti sampai nyampenya lama soalnya gitu kan. Sama kayak ke Mars ini. Bener-bener. Jangan sampai pas pulang kerja kan. Nah. Jadi siap-siap aja ya guys. Harusnya di tanggal 3 Juni kita bisa lihat sebelum matahari terbit. Nah, gue penasaran juga tuh kira-kira besarnya tuh semana gitu kelihatannya gitu loh. Dan warnanya pasti berbeda-beda kan warnanya itu kan. Nah soalnya kenapa viral banget? Sebenarnya planet Parade itu cukup 4 planet aja udah bisa dibilang parade sih. Oh, Tapi gitu ya? sekarang itu 6. Ini fenomena yang sangat jarang berarti nih ya? Sangat jarang ini. Nah makanya gue penasaran gitu, nanti ketika kita bisa ngelihat gitu misalnya gitu ya di Indonesia ini gitu, nanti kira-kira bentuk planetnya itu memang berbentuk atau hanya seperti bintang gitu. Gue penasaran itu aja sih. Bener sih. Berarti kalau misalnya besok kita nungguin gitu, berarti bisa pertama kali kita ngelihat gitu ya. Pertama kali. Dan jangan jarang kan. Nah, bahkan gue lihat di ilustrasinya itu ya, itu gambarnya tuh kayak planetnya tuh kayak bakal berderet gitu di langit. Jadi lu bisa ngelihat kayak berderet gitu katanya begitu. Ya jadi kita juga nunggu juga ya soalnya, walaupun sebenarnya kita nggak begitu terlalu ngikutin astronomi gitu ya, hal-hal yang tentang bintang itu. Kalau gue pribadi sih gue nggak begitu ngikutin sebenarnya. Tapi gue lumayan menunggu nih yang kali ini nih gitu kan. Gue biasanya suka nungguin tapi ya suka lewat aja sih. Nah, kadang-kadang suka lupa gitu ya. Lupa, kan, Nah, dia. ya gue sih cuman berdoa satu aja gitu ya. Maksudnya pada saat kita ngelihat planet-planet tersebut lagi parade gitu, jangan sampai ternyata kita melihat satelit Starlink gitu kan ya. Jangan sampai. Karena kan baru launching kemarin kan di Indonesia ya kan. Walaupun Elon Musk datang pakai batik ya kan. Iya, pakai batik apa segala macem ya kan, diantar-antar gitu kan. Ternyata mau promosi Starlink soal promosi kesini soalnya kan. Starlink ya. Walaupun reviewnya kita lihat-lihat ternyata
masih belum ya? Belum bagus gitu Belum ya. bagus, Belum bagus. belum bagus. Nah, Starlink ini kan mahal banget gitu kan. Mahal banget dan banyak orang yang bilang katanya ini penemuan katanya. Ini inovasi dari Elon Musk. Ya kan? Elon Musk the next apa namanya? Thomas Alva Edison katanya gitu kan. Ya kan? Tapi ternyata ada orang yang ngomong bahwa di Indonesia itu sudah memakai teknologi sejenis Starlink. Sudah bisa ya Itu ternyata. udah lama Son ternyata Son. Pakai walkie-talkie. Oh iya, buat radio ya. Pakai anggapannya. walkie-talkie. Iya. Ya walaupun netizen berkata, lah kenapa pas barangnya ada baru gembar-gembor, ternyata bisa. Nah, kenapa waktu Starlink masuk baru ngaku-ngaku dulu di Indonesia ada? Nah, Itu cuma netizen yang bisa menilai. nah, cuman Anda yang bisa menilai. Terus di komen. Tapi memang kalau dibilang Elon Musk itu penemu atau bukan sih, kalau menurut saya nih ya, ada yang dia temukan tapi tidak banyak. Kalau menurut gua. Mungkin dia sistemnya emang ATM kan. Amati, tiru, modifikasi. Nah. Nah, bukan ATP jadinya ya. Nah, itu kan kayak channel sebelah. Emang yang ATP siapa tuh? Ada lah banyak. Oh, ada. Yang ATP-in kita ada? Loh. Sudah minimal 3 lah. Dikirain kita nggak tahu. Lo tau nggak sih katanya dulu ada sebuah perpustakaan yang saking lengkapnya semua rahasia dunia ada di situ, Son. Di mana? Jadi gini, perpustakaan ini bernama House of Wisdom atau Bait Al-Hikmah kalau bahasa Arabnya karena ini terletak di Baghdad. Jadi pakai bahasa Arab gitu kan. Perpustakaan ini tuh digadang-gadang sebagai salah satu perpustakaan yang paling lengkap di dunia gitu. Jadi banyak buku-buku dan manuskrip itu yang jumlahnya mencapai 400.000 piece buku-buku dan manuskrip, coba bayangin. Nah sekarang masih ada itu? Nggak ada udahan. Lo tau nggak ada kenapa? Kenapa? Sudah dibakar. Dibakar dan dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Gula Gukan pada saat itu. Ini setelahnya Genghis Khan mungkin ya? Jauh setelah Genghis Khan. Beberapa generasi setelah Genghis Khan. Jadi kan Mongolia kan pada saat itu kan salah satu kerajaan yang terkuat juga ya soalnya di dunia bahkan ya gitu. Apalagi pada saat zamannya Genghis Khan ya kan. Mereka itu kan memang suka menjajah apa segala macam itu kan. Salah satu yang dihancurkan oleh mereka adalah Bait Al-Hikmah ini. Perpustakaan House of Wisdom. Jadi ada juga orang yang berpendapat bahwa Bait Al-Hikmah ini adalah sebuah institusi yang bisa mengalahkan gabungan dari Harvard, Oxford, dan Cambridge Son katanya Son. Karena kan pada zaman dulu kan ilmu pengetahuan itu sempat dikuasain oleh Arab dulu. Ya kan banyak ilmuwan-ilmuwan seperti yang menemukan aljabar itu dari Arab juga. Jadi yang gue tahu nih ya ilmu pengetahuan tuh awalnya dari Eropa dulu kan. Yunani lah yang terkenal kan sebagai tempatnya ilmu pengetahuan lah ya kan. Habis itu Eropa tuh mengalami masa kegelapan gitu hingga akhirnya Arab nih muncul nih ya kan sebagai pengendali ilmu pengetahuan ibaratnya. Sumber ilmu pengetahuan. Nah, Bait Al-Hikmah ini itu selain menjadi perpustakaan, dia juga merupakan sebuah institusi yang mengelola para guru-guru juga Son. Guru-guru orang-orang pintar tuh dikelola sama mereka. Ngajarin nih ceritanya. Ngajarin buat ngajarin orang yang maksudnya belum pintar gitu ya. Orang yang mau kerja atau yang mau pintar itu diajarin sama mereka gitu. Dan berhasil perpustakaan itu menjadi salah satu institusi ibaratnya yang paling pintar di daerah Arab gitu loh. Jadi kuncinya dia untuk bisa berhasil membangun institusi yang bisa dibilang adalah sumbernya ilmu pengetahuan salah satunya dari Timur Tengah gitu. Itu adalah dengan mensejahterakan guru dulu Son katanya Son. Jadi gurunya tuh disejahterakan hidupnya, dicukupkan hidupnya gitu kan. Mungkin dibayar pakai emas juga. Karena kan Arab kan emang negara kaya, Bro. Iya. Arab tuh negara kaya. Ya kan? Lu ibaratnya nancep gurun di mana juga jadi minyak tuh ya kan? Iya. Kasarannya gitulah ya kan? Iya. Jadi mereka benar-benar fokus untuk mensejahterakan para ilmuwan-ilmuwan ini. Nah, berarti kuncinya kalau misalkan kita mau naikin IQ dari 78 naiklah ke 79 setidaknya. Itu adalah mensejahterakan guru salah satu kuncinya Son. Bener ya. Ya kan? Tapi sebetulnya di sini udah mulai sejahtera sih guru-gurunya. Masa iya? Di daerah mana emang? Sekolah internasional. Berarti maksud Anda guru-guru selain guru internasional di Indonesia itu belum sejahtera berarti Son ya? Harusnya sih belum ya. Oh iya juga sih. Gue juga soalnya melihat sekarang trennya justru dari guru itu banyak yang ingin menjadi TikToker. Loh. Salah satu trennya Son. Kembaran ente kan? Coba tulis di komen ya siapa yang tahu nih kembarannya Richard nih. Jadi intinya begini ya, kalau menurut gua pribadi sih ya, guru-guru di Indonesia ini masih belum sejahtera lah kalau menurut gua. Jadi masih belum. Sebenarnya gue cukup concern juga ke pendidikan. Kan tiap orang punya concernnya masing-masing ya. Iya betul. Kalau gua concernnya itu pendidikan sih kalau gua. Makanya konten-konten kita banyaknya pendidikan juga. Nah itu maksudnya. Jadi tolonglah pemerintah kalau bisa guru-guru ini lebih disejahterakan lagi gitu ya Sonnya. Supaya kualitas mengajarnya juga semakin meningkat. Murid-murid juga semakin senang belajar. Karena kalau di Amerika tuh edukasinya udah lain banget Son dibanding di sini. Gitu ya? Iya, kalau di Amerika tuh nggak kayak di sini. Kalau di sini ngapal ya kan. Di Amerika tuh banyak prakteknya Son.
Oh, Banyak iya benar-benar prakteknya. kurikulumnya ya. Kurikulumnya tuh banyak prakteknya. Kayak misalnya di Jepang pun dia lebih ngajarin untuk karakter duluan kan biasa kan. Oh iya, Iya kan. iya, Jadi iya, umur iya. tertentu baru diajarin yang matematika apa segala macam. Jadi karakter dulu yang di pondasinya karakternya dulu. Oh gitu ya? Mm-mm. Oh. Pokoknya kita terus mendukung Indonesia Emas 2045 ya. 45. Ya kan? Mudah-mudahan tercapai. Bukan Indonesia Cemas 2045 kan ya. Iya. Lo udah denger belum konspirasinya lukisan Raja Inggris ya? Oh, gua ada sempat dengar tuh viral banget tuh kan. Viral banget. Jadi lukisannya adalah lukisan pertama dari Raja Inggris setelah dia dinobatkan jadi Raja Inggris. Lukisan ini sangat kontroversial banget karena pas pertama kali rajanya ngeliat pas pembukaan, dia sampai kaget sendiri, Zat. Kagetnya gimana? Jadi udah jafu. Jadi lukisannya dibuat oleh Jonathan Yeo yang dimulai dari 2020 sampai diresmikan tahun 2024 ya. Jadi sekitar 3 tahunan lah dia bikinnya itu. Lama juga ya. Dan dia sampai ketemu King Charles 4 kali, Zat. Oh iya ya? 4 kali dia ketemu. Jadi lukisan ini sebenarnya melambangkan transformasinya King Charles ini kan. Dari sebelumnya Prince menjadi King kan. Nah makanya di situ juga ada kupu-kupu di pundaknya itu. Karena anggapannya metamorfosis dia. Oh, udah berevolusi Udah maksudnya. berevolusi, Naik jabatan kan. sebenarnya Naik maksudnya jabatan, kan. Iya. ya kan. Nah tapi kalau lukisannya lu duplicate, lu sejajarin, lu mirror sebelahnya, terus lu kontras lu naikin, itu bakal keluar muka Baphomet, Zat. Oh, bukan Baphomet. Iya benar Iya, kan? benar kambing setan. Kambing setan. Nah. Dan kalau lu balik gitu juga, jadi atas ke bawah gitu, dia keluar juga muka Baphomet, Zat. Masih keluar muka Baphomet Masih keluar lagi. juga. Nah yang ketiga nih, kalau lukisannya lu bagi dua, terus lu gabungin dan di mirror sebelahnya, itu bakal keluar Baphomet juga sih. Tapi kali ini dia yang jadi Baphomet sih. Bukan kambing kurban tuh tapi. Oh bukan dong, bukan. Nah awalnya gue ragu kan, gue pikir wah apa jangan-jangan editan aja nih. Nah. Akhirnya gue coba sendiri Zat. Dan ternyata bener itu. Oh iya benar. Bukan editan. Bukan Gila. editan. Kalian yang nonton ini bisa nyoba sendiri juga. Bisa coba sendiri. Dan buktikan apakah itu buktikan. editan atau enggak. Ya kan? Tapi jangan lupa naikin kontrasnya ya. Naikin kontrasnya. Selalu naikin kontrasnya karena itu yang paling pengaruh penting Nah. buat ngelihat gambar di balik gambar gitu lebarnya gitu kan. Nah, jadi gini, gue juga sempat ngelihat sebuah informasi juga katanya banyak orang yang nggak suka juga sama lukisan itu Son, ternyata. Mereka nggak suka bukan karena Baphometnya tapi karena mereka melihatnya terlalu bold gitu, terlalu berani gitu terlalu lukisan ini. berani, ya. Terlalu mencolok gitu untuk seseorang yang royal yang harusnya subtle ya kan. Harusnya halus-halus aja ya kan. Iya, Tapi ini iya, seperti iya. in your face banget nih. Iya iya. Gambar karena bener. warnanya yang merah itu. Warnanya sangat merah. Tapi ya. ternyata King and Queen Camilla ada Mm-mm. suka sama gambar itu katanya. Ada. Sampai emang saking viralnya media-media pun banyak mempertanyakan juga dan sempet ditanyain juga ke King Charles-nya langsung. Oh, Tapi gitu? emang King Charles-nya no comment. Oh, no comment. No comment dia. Dan nggak mungkin juga King Charles minta gitu, nggak mungkin lah ya. Bener. Gue mau Nggak kayak mungkin. gini Nah, gitu. gue Ya. mau ada Baphometnya gitu. Mungkin nggak kira-kira? Nggak, ini kan pembicaraan antara teori aja gitu kan. Harusnya nggak mungkin sih. Harusnya nggak mungkin ya. Nggak mungkin sih. Lo tahu nggak sih kalau akun meme sekarang udah banyak dibeli sama perusahaan besar buat ngedorong agenda tertentu? Hah? Perusahaan mana tuh? Contohnya nih ya, salah satunya ya, di tahun 2020, sebuah perusahaan yang mengelola banyak akun meme namanya IMGN Media. Sebenarnya dia bukan akun meme doang, ada beberapa akun ya. Contohnya kayak akun buat e-sports ya kan, namanya Tryhard. Terus habis itu ada akun juga buat ASMR ya kan, buat orang-orang yang senang ASMR. Sama satu lagi nih, ini akun yang lo suka ini Son. Apa tuh? Favorit lo ini. Akun meme namanya Dakwon. Oh, tahu gue. Iya kan? Gila, itu gede banget sih. Itu gede banget dan dia banyak mengelola akun lainnya juga gitu ya. Nah, di tahun 2020 Warner Brothers itu membeli IMGN Media yang which is ternyata perusahaannya orang Israel ternyata guys. Dibeli sama Warner Music Group ya kan. Oke. Senilai 85 juta dolar. 85 juta dolar, Bro. Buat perusahaan meme ya? Buat perusahaan yang mengelola akun-akun sosmed doang. Ya pokoknya ratusan miliar atau mungkin triliunan lah ya Son ya. Iya, iya, iya. Karena pembelian tersebut banyak orang yang jadi curiga Son. Jadi males gitu mau nikmatin konten-kontennya Dakwon lagi Iya, misalnya iya, iya, atau iya. Tryhard tadi. Jadi mikir-mikir. Karena sekarang itu udah banyak yang menggunakan meme sebagai alat politik Son, salah satunya. iya, Atau iya, penggiringan iya. opini atau pengalihan isu gitu kan banyak tuh sekarang meme pakai itu kan, sehingga ketika sebuah perusahaan besar itu membeli akun meme yang notabene-nya maksudnya non korporat gitu kan, jadi orang pada resah juga gitu Son ya kan, karena takut akun yang tadinya dia cintai gitu dicintai oleh anak-anak muda gitu, Iya. akhirnya dikuasai oleh para perusahaan-perusahaan besar yang ingin mengontrol pemikiran anak muda justru gitu Son. Iya, iya, iya. Gila serem banget sih itu. Gitu loh, ya kan? Soalnya pas gue lagi riset-riset menggunakan AI buat nyari tahu lebih lanjut gitu mengenai ini gitu ya. Ternyata negara kita, Indonesia, itu dijadikan contoh sama AI, Son. Hal ini sebenarnya secara nggak langsung membuktikan bahwa memang
sekarang udah mulai banyak nih yang menggunakan meme untuk mempengaruhi anak-anak muda ini, Son. Iya. Jadi Indonesia dijadiin contohnya tuh begini, Son, ya kan? Pada saat pemilihan presiden tahun 2019, Son, ya kan? Katanya meme ini digunakan untuk mempengaruhi pemikiran-pemikiran anak-anak muda, ya kan? Bahwa salah satu presiden itu ada yang PKI, Son, katanya, Son. Ada yang PKI katanya salah satu presiden. Iya. Nah, yang satu presidennya lagi di framingnya radikal, Son. Pakai meme-meme, Son. Pakai meme-meme. Gila. Emang serem sih karena di luar negeri itu kan ketahuan kan kalau misalnya lu akuisisi apa segala macam. Cuma kan kalau misalnya di negara kita mungkin nggak transparan ya kayak gitu kan. Nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Dan mainnya bukan akuisisi, Son, tapi beli putus. Sebenarnya cara terbaik supaya kita itu tidak terkena misinformasi itu adalah dengan diri kita sendiri sebenarnya. Kita yang double check, kita yang triple check, bukannya dengan kita nge-blacklist orang misalnya, bilang misalnya oh orang ini waktu itu pernah gini, berarti apapun yang dia bicarakan dia tidak mungkin benar. Itu soalnya namanya pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Kalau misalnya kalian masih pakai cara kayak gitu, ya kalian akan sangat mudah untuk dibodoh-bodohi gitu kan. Apalagi belum ngecek, belum double check, triple check, udah dikasih tahu ke orang, udah disebarin ke orang. Nah, udah marah-marah di komen. Astagfirullah. Jadi kita sarankan setelah misalnya menonton konten gitu kan, baik itu konten kita atau konten orang lain, ya di double check lagi gitu kan. Double check lagi lah minimal gitu. Oke. Lo tau gak sih ada pulau misterius di kota New York yang gak ada penghuninya sih? Loh, padahal kan New York kan padat banget tuh. Nah, pulau ini namanya North Brother Island. Jadi di sekitar tahun 1800-an sampai 1900-an, dia itu digunakan sebagai pulau karantina, Zed. Berarti isi rumah sakit doang tuh? Isinya rumah sakit. Jadi orang-orang zaman dulu yang terkena kayak smallpox atau misalnya typhoid, nah itu dimasukin ke situ, Zed. Jadi typhoid itu sebenarnya adalah sejenis demam yang dia gampang sekali menular, Zed. Yang berasal dari konsumsi makanan atau minuman yang udah terkontaminasi oleh bakteri. Waktu itu ada salah satu sosok yang terkenal nih, sampai julukannya namanya Typhoid Mary. Saking berbahayanya typhoid ini, sampai Mary itu digadang-gadang sebagai ancaman umat manusia, Zed. Makanya sampai ditaruh di pulau itu. Tapi emang pulau ini sekarang tuh udah nggak aktif lagi. Jadi setelah pulau ini nggak aktif lagi jadi rumah sakit, sekarang dijadikan sebagai konservasi burung, Zed. Jadi anggapannya udah jadi angker lah, karena udah nggak dihuni lagi oleh manusia kan. Yang bikin lebih angker lagi, waktu itu sempat ada kecelakaan di dekat situ, Zed. Jadi kecelakaan kapal laut yang sedang membawa orang-orang gereja. Bawa orang-orang gereja yang menewaskan kurang lebih 1000 orang, Zed. Oh, jadi itu salah satu kecelakaan terbesar di perairan berarti ya? Di perairan. Wah, gila. Kacau, miris juga ya, Son, ya? Miris banget. Tapi kan gue dengar-dengar kan North Brother Island itu emang sulit untuk dimasuki juga. Maksudnya kita perlu ada izin dari New York Park Department kali ya. Nggak ada lembaga yang kita harus minta izin dulu ke situ, baru kita bisa masuk ke North Brother Island itu. Benar. Ya kan? Dan itu pun harus dengan tujuan akademik atau penelitian. Nah, benar. Jadi banyak juga mungkin dijadikan ajang uji nyali, Chat, di situ. Karena banyak juga yang bilang di sana itu ada suara-suara, misalnya ada yang lewat-lewat apa segala macam. Suara burung kali, suara burung. Mungkin. Kan situ kan konservasi burung kan. Iya. Tapi memang kalau misalnya kita mau mendatangi sarang burung, emang kadang perlu izin juga gitu, Son, ya kan? Walaupun banyak yang datangin sarang burung nggak izin sih, banyak juga tuh. Iya, sarang burung apa sih, Zed? Sarang burung walet gitu di Kalimantan situ, Kalimantan ya kan. Ada yang izin ya kan sama istrinya, ada yang nggak izin sama istrinya. Iya. Walaupun sekarang udah baik ditutup ya. Iya, udah banyak ditutup. Masih ada, bisnisnya masih jalan kan? Iya. Masih laku kan, sarang walet kan mahal kan? Ratusan ribu apa jutaan gitu ya. Rate-nya mahal ya? Rate-nya mahal tuh kalau misalnya kita mau beli sarang burung walet gitu kan. Iya. Dan katanya sih kalau misalnya kita sering ke sarang burung walet, katanya sehat katanya sarang burung walet sehat kan? Iya. Sehat katanya obat. Jadi terapi katanya di situ. Nah, jadi terapi. Biasanya kalau di tempat terapi itu namanya apa sih? Orangnya yang kerja di tempat terapi. Tukang parkir maksudnya. Di depannya kan ada tukang parkir ya? Oh iya. Sama fisioterapis gitu kan. Oh iya, kalau keseleo kan. Nah, kok burung-burung di situ maksudnya nggak ada yang lemas gitu sama maksudnya. Nggak maksudnya kok udah dikasih makan, kan di konservasi kan dikasih makan, dirawat, tapi kok nggak ada yang lemas gitu sana. Pada tegak semua maksudnya gitu loh, berdirinya gitu. Berdiri terus ya, kemana-mana gitu ya, menginslak sana, menginslak sini ya. Lo udah denger belum cerita tentang bangsa paling maju di dunia yang udah dimusnahkan, Zed? Bangsa jin maksud lo? Oh enggak dong. Ini namanya bangsa Tartaria. Oh, bangsa Tartaria, tahu tuh gua tuh. Bangsa Tartaria
dikatakan adalah bangsa yang katanya sangat maju sekali. Sangat maju sekali. Bahkan sampai ada mobil terbang katanya. Nah. Terus ada orang terbang juga. Terus ada raksasa juga katanya Raksasa tinggal di juga. Tartaria situ katanya. Betul. Jadi katanya dia bahkan transportasinya itu menggunakan anti gravitasi, Jet. Oh, itu yang letaknya di Eropa Timur itu kan kalau nggak salah kan? Eropa Timur Tartaria katanya, ya. Eurasia lah. Jadi saking majunya dia bisa mengontrol energi dari atmosfer, Jet. Oh iya, berarti energinya udah nggak pakai listrik lagi Nggak gitu pakai ya? listrik Gratis lagi. berarti ya? Gratis. Jadi nggak dipajakin energinya. Nah. Tapi kan kalau di sini makan siang yang gratis. Nah, energi bayar. Jadi selain mengontrol energi itu, dia juga bisa mengontrol frekuensi dan mengontrol objek, Jet. Jadi dia bisa gerakin. Kayak Jedi itu maksudnya yang di Star Kayak Wars. Jedi. Nah, jadi itu alasan dia bisa membuat arsitektur yang besar-besar. Jadi anggapannya teknologi ini sama dengan teknologi yang dipakai saat membangun piramid, Jet. Oh, oke. Ya kan? Nah, pada saat itu bangsa ini menjadi ancaman para elit global ceritanya. Karena dia ini ingin menyebarkan teknologinya itu ke seluruh dunia, Zed. Jadi ceritanya itu perusahaan-perusahaan dari minyak yang anggapannya kan energi lain kan, energi yang masih konvensional. Energi berbayar lah. Energi berbayar itu takut kalau misalnya energi jadi gratis kan. Oh, nah, jadi makanya nggak ada keuntungan lagi ya? Betul. Jadi pada saat itu orang-orang itu menggunakan teknologi untuk mengirimkan banjir lumpur, Chat, ke sana. Oh gitu ya? Dikirim dari Bogor. Banjir bandang kalau itu, bukan banjir lumpur. Bendungannya dibuka atau pintu airnya dibuka kalau itu. Jadi teori pertama itu banjir lumpur kiriman berarti ya? Banjir lumpur kiriman yang memusnahkan Tartaria, yang itu dilakukan oleh para elit global gitu ya? Iya. Ada juga teori yang mengatakan kalau bangsa Tartaria ini dimusnahkan pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, Zed. Jadi emang ada banyak banget teori berseliweran di bangsa Tartaria ini. Karena ada yang bilang kalau bangsa Tartaria ini bekerja sama dengan alien. Oh. Nah, kan? Supaya alien itu bisa mengontrol peradaban manusia. Jadi sesuai kemauannya dia, ini peradaban sampai mana gitu. Iya, jadi tuannya lah ibaratnya, tuannya Tartarian ini ya. Iya, bener. Tapi cerita-cerita begini sih ada banyak banget ya. Apa kayak society yang maju gitu ya. Kayak selain Tartaria tuh ada banyak banget. Apa aja tuh? Atlantis ya kan. Terus ada Wakanda ya kan. Kalau di film iya, ya kan. Iya, bener. Banyak banget. Kalau di Indonesia ada Saranjana kalau nggak salah tuh. Oh iya, ada juga. Saranjana ada di Indonesia juga. Itu maju juga tuh bangsa Maju tuh. juga, bangsa maju juga gitu loh. Iya, Jadi gua nggak tahu deh kalau misalnya bangsa maju ini ceritanya tuh ada yang benar apa enggak sih gitu sebenarnya. Ini sama aja kayak Atlantis kan sebenarnya kan. Cuma bedanya kalau Tartaria ini anggapannya dongeng ya. Orang-orang Rusia. Oh ya gitu kan? ya. Bener kan? Kalau gue pribadi sih kayaknya gue nggak begitu percaya ya sama cerita-cerita yang begini karena teorinya tuh ada banyak banget gitu. Terutama kayak soal bangsa Tartaria itu gue ada lihat juga satu video katanya bangsa Tartaria itu ternyata yang menciptakan benteng Cina katanya. Oh. Ada yang bilang begitu. Iya. Ada juga Iya kan? teorinya kan yang bilang kalau benteng Cina itu ngadepnya ke Cina katanya. Nah, ya kan? ada juga yang begitu, teori. ya kan? Hampir aja kita kecelek tuh soalnya kan. Untuk kita riset dulu ya kan. Kita riset dulu. Karena kita harus double check, triple check gitu kan, San. Karena banyak sekali teori mengenai Tartaria ini yang kalau menurut gua ya terdengarnya seperti dongeng aja sih kalau menurut gua sih. Ini seperti dongeng. Dan mungkin daerah-daerah tertentu ya kayak Tartaria ini kan sebenarnya dari Rusia juga ya kan. Daerah-daerah Rusia sana cerita-ceritanya gitu kan. Padahal itu kan kejadian pembasmiannya itu baru 200 tahun yang lalu ya. Sebenarnya nggak lama sih. Makanya lama, ya? bingung juga apakah bisa sejarahnya dihapus sebegitu patennya Total, gitu. nggak ada peninggalan atau apa gitu ya. Minimal peninggalan arkeolog lah misalkan ya kan. Mungkin masih bisa lebih dipercaya Atlantis sih daripada Tartarian ini. Iya, mungkin ya kalau gue suruh milih gitu ya. Kalau gue harus percaya gitu, a gun to my head gitu. Lu harus percaya yang mana? Tartaria atau Atlantis? Atlantis. Gitu. Ya. Gue kayak pilih Atlantis. Kalau ente gimana? Lebih percaya Atlantis apa Tartaria kira-kira? Atlantis sih, karena kan Atlantis sudah jauh sekali kan, dan itu anggapannya dia tenggelam. Dan kita kan untuk eksplorasi kan sangat susah, sangat kan, sulit di laut ya. kan. Dan ceritanya lebih believable gitu ya. Iya. Nggak sama kayak mobil terbang apa gitu ya. Lebih believable ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin konten kita. Kita juga baca beberapa komen juga soalnya yang mengatakan katanya udahlah bang, kebanyakan bacot langsung mulai aja gitu katanya. Oh mohon maaf. Kalau di sini kita ingin membacakan komen-komen dari para penonton kita ya. Iya benar. Ini kan tongkrongan ya. Ini tongkrongan. Nggak ada intronya. Masa nggak ada basa-basinya ya kan? Itu mungkin kalau di kamar Jerong atau nasi jas mungkin tuh guys. Langsung pindah aja, oke? Kalau di sini kita ingin membacakan komen-komen juga salah satunya gitu ya. Ingin berinteraksi lah. Nah, karena kita juga menganggap kalian ini teman nongkrong kita gitu kan. Benar. Maka dari itu saya ingin membacakan satu komen yang ini gue cukup senang banget nih Son baca ini. Ini kena banget nih yang ini nih. Ini kena banget nih. Ini gue benar-benar senang banget nih baca yang ini, sumpah.
Ya kan? Kita bacain ya. Bang, asli dah aku, mamaku, sampai adikku yang masih umur 9 tahun benar-benar suka sama konten ini. Dan kita bertiga benar-benar nungguin ini konten banget. Sampai-sampai tiap aku nonton YouTube, terus mama notice, pasti dia tanyain, si anak 2 itu udah upload lagi belum? Emaknya yang nanya. Emaknya nanyain. Karena emang saking sukanya sama kalian berdua. Makasih banget pokoknya buat kalian berdua karena udah buat konten yang sampai mamaku aja sampai suka. Wah, terima kasih nih. Komennya dari Indomie Soto Lamongan, Son. Nama akunnya, Son. Ya kan? Ini puncak kebahagiaan kita ini nih. Nah, kita bisa menghibur 3 generasi secara langsung, kita sangat senang gitu ya. Anggapannya kita bisa mengumpulkan keluarga-keluarga supaya bisa ngobrol. Nah, walaupun kalau Gen Z kayaknya agak kurang relate, Son. Kenapa sih? Sudah pecah-pecah soalnya. Piringnya maksudnya di belakang piringnya. Iya. Karena kalau nyuci piring tangannya suka licin. Jadi suka licin. Sudah pecah-pecah gitu kan. Iya. Bibirnya juga pecah-pecah mungkin. Nah, kenapa tuh? Loh, tahu. Kenapa bibirnya pecah-pecah? Kering kan ya, kering. Oh, kering. Karena udah habis di air mata. No. Nah, gue ada juga nih. Nah, jadi ada orang yang terinfluence dari konten kita, sih. Oh, gitu. Nah, ini gue baca ini. Jadi ada dari @abdielah_abi. Oke. Jadi dia bilang, bismillah, ane tiru konsep bisnis sama Allah SWT. Mumpung ane lagi merintis usaha. Bismillah lancarin katanya. Alhamdulillah. Ada yang terinspirasi untuk berbuat baik juga ya. Gara-gara obrolan tongkrongan kita sih. Nah, walaupun Allah itu siapa, Son? Allah. Saya nggak kenal itu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin konten kita sampai habis. Jangan lupa selalu komen, subscribe, dan like video kita. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya di atas 12.